Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk rencana aksi perubahan P3K tahun 2025 dengan judul Pelayanan Klaster 5, Pemeriksaan NS1, IgG dan IgM untuk kasus demam berdarah dengue di Puskesmas Gegesik, Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Untuk biodata saya, perkenalkan Rifqatul Maula Minantika KMDAK untuk tanggal lahir di Cirebon pada tanggal 21 Juni 1999. Untuk NIK-nya 199921202421002. Jabatan sebagai Pranata Laboratorium Kesehatan Golongan 7 Unit Kerja PTD Puskesmas Gegesik. Untuk latar belakang, aparatur sipil negara ASN terdiri dari pegawai negeri sipil, PNS, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK yang diangkat untuk menjalankan tugas pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedudukan hukum PPK sebagai bagian dari ASN diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, sementara manajemen PPPK diatur melalui PP Nomor 49 Tahun 2018 yang menekankan pentingnya profesionalisme, etika, serta integritas dalam pelaksanaan tugasnya. Latar belakang sebagai bentuk implementasi dari kebijakan tersebut, pemerintah Kabupaten Cirebon pada tahun 2023 membuka penerimaan tenaga PPPK di bidang kesehatan. Salah satunya adalah tenaga kesehatan. Setelah lulus dan menerima SK pada 1 April 2024, para P3K diwajibkan mengikuti orientasi sesuai peraturan LAN nomor 15 tahun 2020 yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi serta pemahaman mengenai peran dan tanggung jawab ASN. P3K. Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama memiliki peran penting dalam menjalankan pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif di wilayah kerjanya. Sejalan dengan keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01-07-Menkes-2015-2023 mulai tahun 2025, seluruh pelayanan kesehatan di puskesmas wajib dilakukan secara terintegrasi, termasuk dalam menangani penyakit menular seperti demam berdarah, dengue. Puskesmas Gegesik yang berada di wilayah Kabupaten Cirebon merupakan salah satu puskesmas yang aktif dalam penanggulangan penyakit DBD. Berdasarkan data kunjungan dan laporan kasus dalam beberapa tahun terakhir, kasus DBD di wilayah Gegesik masih menunjukkan fluktuasi, terutama saat musim hujan. Untuk itu, penerapan pelayanan klaster 5 yang meliputi pemeriksaan laboratorium berupa deteksi antigen NS1 serta antibodi IgG dan IgM, serta penting dilakukan untuk mendeteksi dini dan menegakkan diagnosa secara akurat. Melalui laporan orientasi ini, penulis saya ingin mendeskripsikan pelaksanaan pemeriksaan NS1, IgG, dan IgM untuk kasus DBD di UPTD Puskesmas Gegesik serta menganalisis tantangan dan peluang dalam meningkatkan mutu pelayanan laboratorium guna mendukung upaya pencegahan dan pengendalian penyakit DBD secara efektif. Maksud dan tujuan. Maksud dari orientasi saya, orientasi
pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahun 2025 dimaksudkan membekali serta dengan pengetahuan, sikap, dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dalam mendukung pencapaian visi misi organisasi, yaitu ASN berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adiktif, dan kolaboratif. Untuk maksud dan tujuan. Maksudnya, tujuan khusus dari laporan ini adalah untuk memahami secara menyeluruh pelaksanaan pelayanan klaster 5 pemeriksaan NS1 IgG dan IgR dalam menangani kasus DBD di Puskesmas Gegesik. Fokus utama meliputi identifikasi proses pelayanan, analis kesiapan fasilitas dan tenaga kesehatan, penjabaran alur pemeriksaan sesuai pedoman, evaluasi kendala lapangan, serta penyusunan rekomendasi peningkatan mutu layanan. Untuk visi dan misi Kabupaten Cirebon. Visi Kabupaten Cirebon yaitu beriman. Misi Kabupaten Cirebon bersih, mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, melayani akuntabel dan profesional. Kabupaten Cirebon inovatif, menciptakan ekosistem inovatif di pemerintah dan masyarakat. Kabupaten Cirebon maju, menciptakan masyarakat modern yang tidak meninggalkan jati diri adat dan budaya. Kabupaten Cirebon agamis, menguatkan toleransi antara umat beragama sesuai dengan keyakinan para umat. Kabupaten Cirebon aman, menciptakan lingkungan yang asri, aman dan nyaman. Untuk SOTK Kabupaten Cirebon sebagai berikut. Bisa kita lihat ada bagan. Dan untuk selanjutnya, visi misi UPTD Puskesmas Gegesik. Dalam Renstra Puskesmas Gegesik tahun 2019-2015 tidak ada visi misi Puskesmas sebagai pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon menyamakan dengan visi misi di Kabupaten Cirebon sendiri. Untuk waktu dan tempat orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi ASN atau P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon dilaksanakan tahun 2025 selama 5 tahun ke depan, berada di Puskesmas Gegesik. Pranata Laboratorium Ahli Media dalam jabatan fungsional pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K diatur dalam peraturan menteri gimana? Ulang dari awal. Peraturan menteri. Ulang dari awal. Pranata Laboratorium Ahli Media dalam jabatan fungsional pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K diatur dalam peraturan menteri Daya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Permenpan RB nomor 36 tahun 2019 tentang jabatan fungsional analis. Dalam peraturan tersebut, jabatan fungsional analis terbagi menjadi 2 kategori. Melaksanakan kegiatan pelayanan laboratorium kesehatan yang meliputi pemeriksaan, pengukuran, pengujian, kalibrasi, dan atau pelaksanaan kualitas laboratorium. Fungsi Pranata Laboratorium Kesehatan berdasarkan Permenpan RB nomor 36 tahun 2019. Fungsi jabatan PLK secara umum mencakup pelayanan laboratorium mendukung diagnosis, pengobatan, dan pemantauan penyakit, pelaksanaan pengujian dan pemeriksaan sampel biologis, kimia, maupun fisika dari pasien atau lingkungan, pengendalian mutu internal dan eksternal laboratorium, kalibrasi dan pemeliharaan alat laboratorium, pelaporan dan dokumentasi hasil pemeriksaan sesuai dengan standar dan prosedur, pengembangan profesi melalui
pelatihan, workshop, atau pendidikan berkelanjutan, penerapan keselamatan dan keamanan kerja di lingkungan laboratorium, pemberian edukasi terkait hasil laboratorium kepada tenaga kesehatan lain jika diperlukan. Maksud rencana aksi: pemahaman teoritis, pemberian materi terkait DBD, peran laboratorium, serta interpretasi uji MS1, IgG, dan IgM, orientasi lapangan dan SOP, pengenalan alur pelayanan lab, praktik pengambilan sampel dan penggunaan sesuai SOP, keselamatan kerja, P3K, pelatihan penggunaan APD, dan penerapan biosafety level 2 dalam pemeriksaan laboratorium, dokumentasi dalam pelaporan, latihan pencatatan hasil, penginputan data ke sistem, serta pelaporan kasus ke surveillance, kolaborasi program, koordinasi dengan pembimbing, dan pemberian umpan balik. Untuk sasaran rencana aksi, sasaran pelayanan yaitu pasien dengan gejala demam akut kurang dari 5 hari, warga wilayah kerja puskesmas DBC, pasien rujukan dari layanan primer atau kader kesehatan dengan kecurigaan DBD, masyarakat umum untuk kegiatan screening massal jika diperlukan, petugas kesehatan sebagai pelaksanaan pelayanan dan indikator. Matriks rencana hasil kerja P3K selama kontrak yang mencakup berbagai tugas, tujuan, kinerja, indikator pencapaian, dan waktu pelaksanaan melakukan pemeriksaan. Untuk kegiatannya, dari pemeriksaan MS1 pada pasien demam kurang dari 5 hari, tujuan kinerja, menegakkan diagnosis dini DBD, indikator pencapaian, presentase pasien demam kurang dari 5 hari dilakukan pemeriksaan MS1 lebih dari 90%. Waktu pelaksanaan saat berkunjungan awal selama 3-4 hari dalam jangka waktu 2025 sampai 2029. Pemeriksaan IgM pada pasien demam lebih dari 5 hari, mengetahui adanya infeksi dengan primer atau sekunder. Untuk indikator pencapaian, presentasi pasien demam lebih dari 5 hari yang dilakukan pemeriksaan IgM 90%. Waktu pelaksanaan hari ke-56 atau lebih dalam jangka waktu 2025 sampai 2029. Nama kegiatan ketiga, pemeriksaan IgG pada pasien suspek DBD. Tujuan kinerja, mendeteksi infeksi dingue sekunder. Indikator pencapaian, presentase pasien kasus DBD yang diperiksa IgG lebih dari 90%. Untuk waktu pelaksanaan, bersamaan dengan IgM dalam jangka waktu 2025 sampai 2029. Yang keempat, kegiatan keempat, pelaporan hasil pemeriksaan kepada dokter penanggung jawab. Tujuan kinerja, memastikan hasil pemeriksaan digunakan dalam pengambilan keputusan medis. Indikator pencapaian waktu tunggu hasil kurang dari 1 kali 24 jam sejak pengambilan sampel. Waktu pelaksanaan setelah pemeriksaan selesai dalam jangka waktu 2025 sampai 2029. Yang kelima, monitoring dan evaluasi hasil laboratorium. Tujuan kinerja, menilai efektivitas dan akurasi pelayanan pemeriksaan DBD. Jumlah kasus DBD yang terkonfirmasi laboratorium per bulan. Untuk waktunya setiap akhir bulan dalam jangka waktu 2025 sampai 2029. Untuk kesimpulannya, pelayanan pemeriksaan NS1, IgG, dan IgM untuk kasus demam berdarah dengue DBD di Puskesmas Gegesik secara umum telah memenuhi standar kualitas pelayanan. Sarana prasarana memadai
sustainability. Pelayanan diberikan secara akurat dan tepat waktu. Reliability. Responsivitas petugas tinggi dalam menangani pasien. Responsivis. Jaminan kompetensi tenaga medis terjaga. Assurance serta pendekatan yang empatik kepada pasien. Empathy. Meskipun demikian, evaluasi berkala dalam peningkatan sumber daya tetap diperlukan untuk mempertahankan dan meningkatkan. Untuk dokumentasi bisa kita lihat waktu pengambilan sampel dan untuk hasil MS1 positif. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.